Dewan Pers mengutuk keras segala bentuk teror terhadap jurnalis. Hal ini sehubungan dengan pengiriman kepala babi yang dibungkus kotak kardus ke kantor Tempo dan ditujukan kepada jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana kemarin, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Terkait peristiwa tersebut, Dewan Pers menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, tindakan tersebut merupakan bentuk nyata teror dan ancaman terhadap independensi serta kemerdekaan pers. Padahal, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat sebagaimana disebut di dalam pasal 2 Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers dan dijamin sebagai hak asasi warga negara disebut di dalam pasal 4 Undang-Undang Pers. Yang kedua, Dewan Pers dan komunitas pers mengutuk keras setiap bentuk teror dan dengan segala macam bentuknya yang dilakukan terhadap jurnalis maupun terhadap perusahaan pers. Tindakan teror terhadap pers merupakan bentuk kekerasan dan premanisme. Ketiga, wartawan dan media massa bisa saja dalam menjalankan tugasnya melakukan kesalahan termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh sebuah media. Namun, melakukan teror terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Tindakan itu sekaligus melanggar hak asasi manusia karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Dan jika pihak-pihak masyarakat yang berkeberatan atas kesalahan para wartawan atau produk jurnalistiknya merasa mereka dirugikan atas pemberitaan tersebut, maka bisa ditempuh hak jawab, ya. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Pihak-pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan hak jawab, hak koreksi atas pemberitaan atau produk jurnalistik. Selanjutnya, terkait peristiwa tersebut, Dewan Pers meminta agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku teror. Kenapa? Karena jika dibiarkan, ancaman dan teror seperti ini akan terus berulang. Perlu saya sampaikan pada pukul 10 tadi, teman-teman Komite Keselamatan Jurnalis dan Tempo juga secara formal sudah melakukan pelaporan ke Polri, ya. Dewan Pers juga mengimbau kepada semua pihak agar tidak lagi menggunakan cara-cara yang tidak beradab dalam mengajukan keberatan atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers. Dewan Pers menganjurkan agar Tempo melaporkan, dan ini sudah ditindaklanjuti tadi pagi, ya. Dan berharap, ya, Dewan Pers berharap terhadap pers nasional agar pers tidak takut terhadap berbagai model ancaman dan tetap menjalankan tugasnya secara profesional. Pers juga tetap kritis dalam menyampaikan pesan kebenaran serta masukan terhadap pembuat kebijakan sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara utuh dan dari berbagai pihak. Demikian disampaikan dari Dewan Pers, Jakarta 21 Maret tahun 2025. Jadi saudara-saudara sekalian, melalui siaran pers ini kami berharap betul tindakan-tindakan kekerasan intimidatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap kerja-kerja jurnalistik agar dihentikan. Karena
bisa mencederai demokrasi, bisa mencederai cara kerja profesional teman-teman jurnalis. Dan kita berharap bahwa berbagai bentuk tekanan ini tidak mengurangi daya kritis dan daya kekuatan teman-teman untuk tetap bekerja. Nggak usah takut ya, tetap bekerja secara profesional, tetapi tetap harus mempertimbangkan keamanan ya. Jadi mohon kepada perusahaan pers juga ikut membantu memastikan teman-teman jurnalis dalam bekerja dalam tanggung jawab penuh atas keselamatan dan perlindungannya, karena saudara-saudara seperti saudara-saudara ketahui, sampai hari ini belum ada satupun mekanisme negara yang memberikan perlindungan kepada kerja-kerja jurnalis yang dalam konteks human right defender ya. Jadi belum ada mekanisme perlindungan negara. Oleh karena itu berharap tetap dalam upaya yang kuat, tetap bekerja yang profesional, tetapi mempertimbangkan juga rasa aman, itu juga penting. Terima kasih, saya kira itu. Mas Toto ada tambahan? Silakan. Baik, terima kasih. Tambahannya sedikit saja, Bayu, bahwa tentu kita bersama-sama Pers Indonesia bertekad agar semua pekerjaan kita lakukan dengan profesional ya. Dengan demikian maka tidak hanya masyarakat yang diuntungkan ketika kita profesional, tetapi juga semua akan berharap kepada pers ini ke depan akan menjadi lebih kuat lagi, karena pers adalah pilar demokrasi. Jadi saya sudah sampaikan bahwa hal-hal yang dapat mengganggu tetap tegaknya pilar demokrasi itu tentu sangat kita prihatin terhadap itu. Saya kira itu, Mbak Yu, tambahannya. Baik, teman-teman media, kalau tidak ada pertanyaan cukup, tapi kalau ada silakan, saya beri kesempatan. Rilisnya bisa dibagi ya, Mas Aldo. Cukup? Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman sudah meluangkan waktu untuk mengikuti penyampaian pernyataan ini. Mudah-mudahan bisa disampaikan kepada masyarakat luas sehingga kasus ini tidak terulang lagi di masa akan datang dan masyarakat mendapatkan satu kepastian bahwa pers kita tetap merdeka. Begitu. Terima kasih atas